Bingung, kenapa sih belakangan ini Instagram Story Views kok turun mulu? Dari yang tadinya biasa aja, ngedropnya drastis banget. Nah, ini dia trik yang aku lakukan untuk naikin views aku sampai 4 sampai 10 kali lipat. Halo friends, so welcome back di YouTube channel Victoria Wong. Dan belakangan ini aku sering terima DM dari teman-teman, entah itu influencer ataupun kreator ataupun yang punya bisnis nanyain kenapa sih Instagram story viewsku kok turun melulu? Kayaknya dari dulu tuh biasa-biasa aja, terus tiba-tiba dropnya drastis banget. Nah, itu sesimpel ini nih ya, aku bisikin kenapa, yaitu sekarang kita udah lihat ya, Instagram udah ada fitur shop. Bahkan dia gantiin notification kita dengan shop. Harusnya dengan perubahan ini kita makin sadar kalau Instagram yang tadinya platform gratis itu ingin supaya kita mulai mengeluarkan duit untuk platform ini nih. Dan menurut aku sebenarnya itu wajar karena selama ini kita diizinin buat promosi secara gratis di Instagram. Nah, sekarang adalah saatnya Instagram panen, yaitu dia akan sangat mendorong kita untuk menggunakan fitur promote alias kasih duit lah ke mereka, yaitu dengan promote story kita, promote post kita, dan sebagainya. Karena itu ya jangan kaget kalau di beberapa seling kamu lihat story orang tiba-tiba muncul ads, atau bahkan di story kamu sendiri setelah kamu posting sesuatu terus kamu lihat story lain tiba-tiba ada muncul ads untuk promote story kamu. Nah, terus gimana sih triknya supaya bisa ngatasin hal ini supaya aku tuh nggak harus keluarin biaya gitu loh buat promote. Nah, langsung aja kita terjun ke triknya. Sebelum itu jangan lupa ya subscribe di bawah supaya kamu bisa dapetin lebih banyak tips konten dan marketing lainnya. Oke, yang pertama yaitu gabungin cerita dan masukkan interaksi dalamnya. Oke, sekarang kalau kita buka Instagram Story, kita bisa lihat kan ya, banyak fitur-fitur yang sudah diciptakan Instagram supaya kita bisa bikin story kita lebih interaktif. Entah itu Q&A box, polling, dan sebagainya. Nah, sebenarnya fitur-fitur ini ada supaya Instagram pengen kamu bikin konten story yang lebih interaktif lagi dibanding konten-konten story pada umumnya yang hanya posting jualan atau posting diri sendiri, posting cerita sendiri ngomong tanpa ajakin viewers yang nonton buat berpartisipasi. Nah, intinya sekarang tuh Instagram pengen supaya stories kamu dibikin seinteraktif mungkin. Kamu ajakin orang buat voting, kamu ajakin orang buat kasih pendapat mereka, karena sekarang metrik yang paling penting di stories itu interaksi, replies, dan shares. Nah, ini aku buktikan di beberapa akun klienku, bahkan di akunku sendiri. Sekarang tiap hari kita akan rutin untuk memposting Q&A, polling, ajakin viewers buat berpartisipasi, dan sebagainya. Dan bahkan strategi ini sudah dipakai oleh brand-brand besar. Kamu coba perhatiin beberapa akun besar, itu mereka juga sudah mulai bikin Q&A setiap hari di storiesnya. Nah, itu tujuannya buat ningkatin si interaksi ini. Jadi sekarang tiap kali kamu posting stories, let's say aku ambil contoh, kamu pengen jualan mainan anak, terus kamu pengen jualan nih, kamu pengen posting konten jualanmu di stories, misalnya kamu lagi launching mainan yang ini. Nah, coba kamu bikin deretan storiesnya. Pertama, misalnya kamu ceritain, kamu tanyain ke momsnya, halo moms, weekend ini lagi ngapain? Nah, dari situ kamu kasih polling, kayak intinya mereka tuh hari itu lagi ngapain. Nanti mereka vote, mereka cerita, dari situ kamu lanjut. Misalnya kayak, Mams sering bingung gak sih kalau ajakin anak main games bareng tuh harus ngapain? Atau jangan-jangan Mams di sini cuma kasih games aja, abis itu biarin mereka diem main game. Nah, jadi seperti itu. Terus nanti kita lihat pendapat mereka dan kita lihat curhatan mereka, voting mereka, baru di akhir kita selipin konten jualan. Jadi seperti itu. Intinya ini adalah trik supaya kamu ningkatin dulu viewsnya kamu sebelum kamu posting jualan kamu di stories. Nah, ini aku kasih contoh ya, misalnya ini aku lagi jualan lighting, di awal aku bikin Q&A, box, nanya-nanya lah, polling, mereka tuh selama ini syutingnya tim cahaya matahari atau ada lighting. Nah, kalau yang tim cahaya matahari suka kesel nggak sih? Kadang-kadang tiba-tiba mendung, segala macem, terus aku curhat juga kalau aku kendala mendung, hujan, dan segala macem. Nah, habis itu baru di akhir aku kasih tahu, merapat ya yang pengen denger solusinya nih buat kamu yang pengen syuting, bikin foto produk bagus, pengen syuting konten tapi takut mendung.
takut lightingnya nggak bagus. Nah, solusinya yaitu lewat lighting studionya, gitu. Nah, yang kedua, kasih jeda waktu. Ini penting banget karena seringkali nih ya beberapa teman-teman di sini aku sering lihat kayak sekali posting stories apalagi yang cerita itu langsung bek saat itu juga. Nah, pentingnya sekarang untuk kita kasih jeda waktu supaya logikanya begini. Misalnya kita posting, let's say kita posting Q&A jam 12 siang. Oke, kita tanyain, Mams, apa kabar hari ini? Weekend ini lagi ngapain sama si kecil misalnya. Nah, kita posting jam 12 siang, plek ya. Nah, dari situ, misalnya kita langsung bahas apa jawaban mereka, atau kita langsung bahas bikin lagi next storiesnya. Nah, otomatis viewers yang ngebuka Instagram pada jam 3 sore belum tentu ngelihat postingan kita. Karena bisa jadi dia ke-skip, udah ada stories-stories lain setelah kita. Tapi, misalnya kita kasih jeda waktu, jam 12 siang posting Q&A, jam 3 sore baru kita bahas dalamnya. Nah, orang-orang yang ngelihat jam 3 sore, otomatis kan stories kita bakalan terdorong lagi maju ke depan. Nah, saat stories kita terdorong maju ke depan, dan orang-orang yang buka Instagram jam 3 sore lihat stories kita, otomatis dia akan nonton lagi ulang dari belakang. Jadi, otomatis stories kita sebelumnya, views-nya juga ikutan naik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pastikan kamu kasih jeda waktu setidaknya 2-3 jam supaya tiap kali ketika kamu bikin stories itu ke-push lagi atau kedorong lagi ke depan sehingga orang-orang baru bisa melihat stories kamu. Nah, jadi kasih jeda waktu ya. Misalnya tadi 12 Q&A, 3 bahas, 5 misalnya baru posting jualan. Misalnya seperti itu. Lanjut ke tips yang ketiga yaitu mudah dibaca. Nah, ini sebenarnya cukup simple, intinya bikin story kamu tuh semudah mungkin buat dibaca, karena sekarang jujur orang-orang tuh cepet banget nge-skip stories, dan stories kamu meskipun isinya sebagus mungkin, kalau sulit atau kebanyakan teksnya, maka orang akan cenderung skip. Lebih baik dibanding seperti itu, lebih baik kamu bagi-bagi stories kamu jadi beberapa seri. Misalnya kamu ada 3 paragraf, lebih baik kamu bagi menjadi 3 stories misalnya. Dibanding kamu tumpuk semua di dalam satu frame dan akhirnya orang sulit buat membaca. Ini juga berlaku terutama ya buat temen-temen yang bikin storiesnya modal video kayak ngevideoin produk atau ngevideoin diri sendiri. Nah, itu pastikan kamu taruh caption di dalamnya atau intinya subtitle lah. Karena beberapa orang saat dia lihat stories, dia itu nggak taruh suaranya, dia nggak nyalain suaranya. Mungkin karena dia lagi di meeting misalnya, atau dia di kantor, atau memang default HP-nya seperti itu. Nah, pastikan kamu kasih caption, intinya supaya membantu mereka yang nggak bisa dengerin kamu langsung bisa baca captionnya, tetap bisa tahu isi stories kamu, atau kamu juga bisa kasih disclaimer volume on misalnya, kalau memang itu sesuatu yang penting banget buat disampaikan secara suara. Selanjutnya, jawab DM dan komen. Kenapa ini penting banget? Karena seringkali terutama beberapa akun yang baru ya, itu komen sedikit apapun, DM sedikit apapun, penting banget buat kita jawab. Kenapa? Karena itu akan nge-push interaksi kita dengan followers kita. Dan saat kita misalnya, let's say kita sering ngejawabin DM-nya si A, atau kita sering balesin komennya si B, otomatis Instagram akan melihat kalau ada hubungan baiklah antara akun kita dengan si A dan si B, dan otomatis akun kita akan lebih sering muncul di tempat dia. Itu karena kita menjawab DM dan juga membalas komennya si A dan B ini. Nah, penting ya buat siapapun yang punya online shop, yang bangun personal brand, benar-benar jawab DM dan komen kamu secara manusia, nggak kayak auto reply robot, dan dengan itulah kamu bisa bangun interaksi dengan followers kamu. Nah, terakhir, supaya stories kamu nge-boost banget, wajib banget buat kamu ngelakuin ini, yaitu tiap kali Instagram rilis fitur baru di stories dia, pastikan kamu pakai. Misalnya kayak kemarin Chinese New Year, Instagram rilis stiker barongsai 2021, dan intinya stiker-stiker yang bertema Chinese New Year. Nah, kalau waktu saat kemarin kamu pakai, by the way, aku mau teman-teman di sini yang pakai coba absen di komen siapa aja, itu storiesnya naik banget kan viewsnya. Karena kalau Instagram rilis fitur baru, dia pastinya pengen sebanyak mungkin orang tahu hal itu dan pakai fiturnya. Nah, karena itu nanti ke depannya, entah itu stiker Valentine, entah itu stiker apa, fitur apa, pastikan kamu pakai itu di stories kamu.
Dan ini, tahu limitnya ya, karena biasanya fitur-fitur ini ada limit tertentu. Misalnya kayak stickers kemarin, itu sebenarnya hanya bisa kamu pakai, kamu cuma punya jatah 2 kali dalam 24 jam. Jadi misalnya kamu posting 10 stories, semuanya kamu pakein stiker itu, cuma 2 stories doang yang akan dibantu boost sama dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi next time ada event, ada apapun, siap-siap aja pakai fitur-fitur ini untuk boosting stories kamu. Nah, jadi itu dia 5 trik buat naikin views IG story kamu. Dan ini yang paling penting sebenarnya, yaitu pastikan isi stories kamu nggak semuanya jualan. Atau nggak semuanya hanya kamu cerita tentang diri sendiri, cerita tentang brand sendiri, atau cerita sendirian tanpa ajak orang interaksi. Sekarang, metrik yang paling penting di stories adalah sebanyak mungkin interaksi yang bisa kita dapatkan dari viewers. Itu yang pertama, dan yang kedua, sebanyak mungkin mereka mau share story kita. Jadi boleh tuh ngebagiin tips TikTok yang kamu temuin dengan kredit ke kreatornya ya pastinya, atau tips apa yang kamu lihat, kamu bisa bagiin semua di stories supaya ningkatin shares, dan jangan lupa interaksi sama audiens kamu. Karena kembali lagi, stories itu adalah tempat kita bangun interaksi dengan orang-orang yang sudah follow kita. Jadi itu dia 5 trik buat naikin views IG story kamu, dan jangan lupa praktekin dan pastinya share ke teman kamu supaya dia juga sama-sama dapat manfaatnya. Nah, boleh komen di bawah nih, kamu pengen dibikinin topik soal apa lagi seputar sosial media di video berikutnya, dan jangan lupa buat nonton juga video-videoku sebelumnya yang ada di sini, dan subscribe ke channelku buat dapetin lebih banyak tips konten marketing lainnya. See you in the next video dan semangat mulai konten!